teman-teman, kita akan belajar tentang konfigurasi IP address dan kita akan konfigurasi untuk routing statis, dimana di sini kita menggunakan topologi ini network diagram modul 1. Yang pertama di sini ada Windows 10 host machine PC 1 alias PC yang kita gunakan ini. Dan ada 3 buah sistem operasi yang menggunakan VMware. Di sini diantaranya Virtual Linux Server A, kemudian ada router A, virtual mikrotiknya, virtual Windows Servernya ada Windows Server 2016 yang saya pakai. Di sini topologinya seperti ini. Jadi di Linux A akan terhubung dengan router A menggunakan LAN segmen 1. Kemudian router A akan terhubung dengan Windows Server menggunakan LAN segmen 2. Kemudian router A akan terhubung dengan mikrotik router port yang real yang sudah saya pasangkan, dihubungkan dengan kabel melalui jaringan LAN dengan konfigurasi bridge di VMnet 0. Kemudian di router pusat, router fisiknya ini ada IP yang menggunakan wireless 40.40.40.1/24 akan bisa terhubung dengan hostname client. Oke, mari kita langsung. Sekarang kita akan mengkonfigurasi router pusat terlebih dahulu. Dimana ini router pusat kita diskonekkan terlebih dahulu biar lebih meyakinkan. Kita diskonekkan dulu. Ini ada router pusat RB95i. Kita menggunakan itu. Kita konekkan terlebih dahulu. Ini sudah IP, kita reset aja, nggak masalah, biar kita konfigurasi ulang. Sistem reset configuration not default, yes, di reset. Oke. Kemudian kita akan mereset juga yang di router A. Router A menggunakan konfigurasi. Ini router A, dan bisa lihat kita edit. Di sini kita menggunakan VMnet 0, LAN segmen 1, LAN segmen 2. Kita reset dulu, kita jalankan routernya. Kemudian kita reset menggunakan CLI atau menggunakan Winbox juga bisa. Kita menggunakan Winbox. Kita berarti new Winbox. Ini yang CHR, kita klik, kita login. Kita ini IP yang udah kita kasih, kita ulangi dari awal saja. Reset configuration not default, yes, reset. Sambil menunggu ini di reset, kita konfigurasi yang router RB951 atau router fisik, router yang ada di sini. Ini kita ganti menjadi router pusat. Sistem identity kita ganti jadi router RTR pusat, di apply. Oke. Nih kita teman-teman udah bisa ganti router pusat. Kemudian kita memasukkan IP address yang di bridge atau di ether 1. Kita kasih IP address 30.30.30.1/24 di ether 1. Kita apply. Oke. Kemudian kita akan menambahkan IP address di WLAN. Ini di wirelessnya kita akan menambahkan IP addressnya. Nih, kita menggunakan 40.40.1. Tapi perlu diingat, sebelum menggunakan wireless, kita aktifkan dulu wirelessnya, interface wireless. Klik wireless, kemudian ini klik diaktifkan. Udah. Setelah sudah diaktifkan, kita close, kita tambah di IP address 40.40.1/24 di WLAN, interface-nya WLAN seperti yang di topologi ini. Klik OK. Nah, kita sudah menambahkan 2 IP address seperti yang di topologi sini. Kemudian kita lanjut untuk men-setting router A. Ada 3 IP address yang perlu kita tambahkan di sini.
Ini router A menggunakan router CHR. Kita kasih nama dulu, sistem identity, namanya kita ganti router A. Kita oke. Udah berganti jadi router A. Dan kita memasukkan IP address sesuai yang di sini. Yang pertama ini menggunakan bridge yang 3030 di Ether 1 seperti yang kita setting tadi. IP address. Kita tanda plus, kita kasih IP-nya. 30 titik 2/24. Di sini kita revisi karena ini udah dipakai. Kita revisi jadi titik 2. Lanjut lagi, kita konfigurasi di Ether 1. Di apply, oke. Dan kita tambah lagi yang yang kemudian kita yang 10/10 titik 1/24 di Ether 2. Ini di Ether 2, kalian bisa lihat. Nah, kemudian tambah lagi di Ether 1. Ether 3, LAN segmen 2 di Ether 3. Kita klik 20.20.20.1/24 di Ether 3. Play oke. Untuk mengecek apakah router A dengan router pusat ini kita terhubung, kita menggunakan ping. New terminal, kita ping kita ping ke 30.30.30.1. Karena ini di router A, kita ngeping ke yang ini. Kita enter. Berhasil. Ini bisa dilihat berhasil. Ini router A, kemudian router A coba kita ngeping ke 40.40.40.1. Bisa atau tidak? Masih no route. Kenapa no route? Karena kita belum menghubungkan ke router yang sebelah sana. Oke. Tapi sebelum itu kita juga mengetes virtual Linux servernya. Apakah IP addressnya sudah benar atau belum? Kita cek dulu ke mesinnya. Kita nyalakan dulu Debian-nya, sama kita nyalakan Windows servernya. Ini Windows server, ini Debian-nya. Debian-nya sudah saya konekkan dengan network adapter LAN segmen 1. Kalian kita bisa lihat ini LAN segmen. Nah, ini Debian-nya harusnya LAN segmen 1. Kita oke dulu. Yang Windows-nya kita ganti di LAN segmen 2. Seperti yang ada di tutorial, udah benar. Kita bisa lihat ini. Kita reset dulu boleh. Karena tadi tiba-tiba mengganti, kita harus reset dulu. Restart guys. Oke, kita reset. Kita enter. Nah, kita klik root. Passwordnya IP address show. Nah, ini kalian bisa lihat teman-teman, IP addressnya 10.10.10.10/24. Kita coba ngeping ke routernya, apakah bisa terhubung atau belum. Titik 1. Ya teman-teman, kita bisa terhubung. Di sini udah ya, kita udah membuat di Linux-nya itu. Lihat IP address konfigurasinya. Nano etc network interface. Nah, kita di sini bisa lihat addressnya 10.10.10, gateway-nya mengarah ke router, DNS name servernya kita mengarah ke Windows Server, kemudian DNS source-nya linuxserver.local. Udah nggak ada. Kita lanjut ke Windows Servernya. Di sini Windows Servernya kita buka dulu. Sorry,
lupa password. Udah masuk. Kita menunggu lagi. Kita mengecek, sambil mengecek ini kita ngeping ke yang di router A. Ini router A, coba kita ngeping ke Debian-nya. Berhasil. Kita coba ping ke servernya, karena saya udah mengganti IP address servernya. Apakah sudah diganti atau belum? Oh belum, kayaknya kemungkinan belum. Nah, gagal. Kita ngeping. Nah, untuk mengeping ke 40.1. Ini di sini ada tulisan keterangan no route to host. Jadi di sini router bingung jalur mana yang akan ditempuh untuk menuju ke 40.40.40.1. Kita tambahkan routing. Nah, di sini fungsi routing statisnya. Kita klik IP, klik route. Di sini karena yang kalau di kaki-kakinya itu di ethernya udah ada, otomatis destination atau alamatnya itu udah ada. Kita tambahin lagi. Nah, tadi alamatnya yang digunakan destination address itu alamat network 40.40.40.0/24. Gateway-nya dari router A itu mengarah yang ke router pusat. Berarti gateway-nya 30.30.30.1. Kemudian kalau udah kita oke. Kita apply oke. Nah, di sini kita sudah mendaftarkan jaringan 40.40.40.0/24. Kita coba ngeping lagi. Ping 40.40.40.1. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat sudah berhasil. Terus bagaimana yang router pusat? Sekarang kita router pusat. Ke router pusat. Di sini udah ada winbox-nya router pusat. Kita ping. Kita ping ke 30.2. Kita berhasil ke router A. Dan kita ngeping ke 10.10.10.1. Ternyata sama, no route to host. Kemudian kita ngeping juga ke 20.20.20.1. No route to host. Berarti di sini router pusat itu tidak tahu jalur mana untuk menuju ke alamat 10 dan jalur mana untuk menuju ke alamat 20. Kita tambahkan dulu. Karena kita menggunakan routing statis, kita menambahkan secara manual. Jadi kita bisa lihat IP route. Nah, kita menambahkan dulu. Kita tandai plus. Kemudian kita menambahkan yang 10 dulu. 10.10.10.0. Ingat ya, pakai network /24. Gateway-nya ini karena router pusat, kita arahkan ke router A, yaitu gateway-nya 30.30.30.2. Kemudian kita apply oke. Tambah lagi, baru 10, kita tambahkan yang 20.0/24. Gateway-nya mengarahkan ke 30.30.30.2, mengarahkan yang ke router A. Ini kita router pusat, kita mengarahkan router A. Apply, oke. Udah, di sini kita udah menambahkan statiknya. Sekarang kita tinggal pengujian lagi. Kita ping ke 20.20 udah berhasil. Kita ping ke 10.10 sudah berhasil. Coba kita ngeping ke Debian-nya. Ke Debian juga dari router pusat sudah bisa. Kita berhasil. Kemudian kita coba setting Windows servernya dulu untuk IP address-nya. Biasa ya, ini seperti Windows 10 pada umumnya. Kita setting IP address-nya.
kita kasih IP address 20 gateway-nya mengarahkan ke router. Oke. Masih identifying. Yes, nggak masalah. Udah, kita coba ngeping dari sini, dari router pusat kita ping ke Debian, ke Windows servernya. Kita berhasil, udah bisa ngeping. Itulah pelajaran routing statis. Terus bagaimana kita akan ngeping dari klien, sisi klien. Di sini saya juga punya alamat sisi klien. Kita menyambungkan dulu sisi kliennya. Kita akan membuat akses point terlebih dahulu di mikrotiknya. Coba kita perhatikan dulu ya, menggunakan cara membuat akses point di mikrotik. Kita buka router A dulu. Coba kita perhatikan router pusat. Ini di sini akses point. Cara membuat akses pointnya terlebih dahulu yaitu kita masuk ke menu wireless. Di sini kita bisa klik wireless. Di sini name-nya wireless. Kemudian kita menambah security profilnya terlebih dahulu. Untuk WiFi kita biar jadi password. Kita ketik security profilnya password biasa. Biasa. Kita kasih di sini dinamikai WPA PSK dan WPA PSK 2. Kita tulis IP-nya 1 2 3, passwordnya kita gampang aja, 1 sampai 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ulangi lagi, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita klik OK, apply. Oke, di sini udah. Kemudian kita ke masuk wireless-nya. Di sini kita klik 2 kali ya, ingat-ingat ya, klik 2 kali. Namanya wireless, klik tab wireless. Kita ke modenya dulu AP bridge. Ingat ya, kita banyak mode, kita pilih AP bridge. Nah, di sini SSID-nya kita ganti. Misalkan di sini kita hostname-nya klien. Oke, kita ganti WiFi-nya dengan nama WiFi 1. Oke, ingat security profilnya kita kasih pas biasa. Kemudian klik OK, apply. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah bisa. Kalau kita cek di sini ada namanya WiFi 1. Kita akan menguji WiFi 1-nya terlebih dahulu. Kita exit dulu, disconnect dulu, nggak masalah, routernya udah jadi. Kita cek IP address-nya dulu. Kita ke di sini masih Windows. Kita ngecek di sini network and setting. Di sini ya, network and setting, change adapter. Mohon maaf karena tadi di sini kita pakai IP address yang 30, biar kita nggak tumbukan. Kita di close saja di sini, nggak masalah. Kemudian kita memasukkan yang di sini wireless-nya. Kita disconnect-kan dengan ini, kita masuk ke sini. Connect-kan. Passwordnya tadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita bisa lihat WiFi-nya, klik next. Karena di sini kita belum mengaktifkan IP address-nya, kita kasih IP address secara manual.
Di sini following 40 titik 2. Di sini 255 titik 0. Kalau akses aja nih nggak masalah. Kita pilih gateway-nya yang mengarah ke router. DNS-nya kita DNS yang Windows Server aja, nggak masalah. Kita klik OK. Udah. Nah, udah terhubung WiFi 1. Kemudian kita masuk ke command prompt CMD. Command prompt di Windows sini asli. Kita ping dulu ke router yang satunya lagi. Router yang router 40.40.40.1. Berhasil. Kita ping ke 30.30.1 berhasil. 30.2 berhasil. Kita ping ke Debian servernya. Nah, udah berhasil ini. Kita berhasil. Kemudian ngeping ke routernya. Coba kita lihat ngeping ke router. Ya, berhasil, teman-teman. Kemudian kita ngeping ke Windows servernya. 20.20.20.20. Kita ping. Oke, sudah berhasil. Kita ping ke berarti teman-teman untuk routing kita udah selesai. Config-nya cuma seperti itu. Kita mencoba karena DNS-nya kalau nggak salah udah aktif. Kita coba ngakses ke DNS-nya. Kita coba enter. Apakah bisa teman-teman ke IP address ini? Atau enggak kita ping NS lookup ke 20. Apa ada? Oh, belum ada ya. Kita belum buat DNS-nya, sorry. Oke, itu teman-teman untuk cara konfigurasi routing statis dengan topologi seperti ini. Terima kasih teman-teman. Untuk membuktikan lagi, kita cek virtualnya, kita cek jaringannya, tiap jaringan. Ini kita menggunakan, tadi perhatikan ya, adapternya yang Windows Server kita menggunakan LAN segmen 2 seperti yang di tutorial, LAN segmen 2. Kemudian Debian-nya kita menggunakan ini Debian. Kita close dulu. Debian servernya kita menggunakan LAN segmen 1 seperti yang di topologi. Kita bisa lihat topologi LAN segmen 1. Kemudian yang router A kita bisa lihat adapternya ada 3. Yang pertama ke bridge VMnet 0, LAN segmen 1 dan LAN segmen 2. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.